dari Mas Febrian. SCTP. Nah ya, siap, terima kasih Mas Fahri. Saya mohon izin Bapak Ibu untuk menyerahkan selanjutnya, sesi selanjutnya ke ada Mas Fahri ya, untuk simulasi pengisian dan juga kirim data, pelaporan data di aplikasi Sakti. Nanti di aplikasi Omspanya kembali ke saya, kita akan melihat bagaimana nanti kurang lebih interface-nya ya, kemudian fitur-fitur yang ada di aplikasi Omspan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Mas Fahri, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Mas Tommy, Mas Febrian, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada Zoom kali ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fahri Munandar, saya PIC untuk modul komitmen di aplikasi Sakti. Di sini langsung saja saya akan izin menyampaikan ya terkait bagaimana fitur perekaman realisasi kinerja Satker di aplikasi Sakti. Oke, langsung saya share screen. Sebelumnya di sini kita menggunakan demo ya dengan menggunakan data-data dummy. Maka di sini akan kita coba rekam ya transaksi-transaksinya. Nah, baik Bapak Ibu, ini adalah tampilan aplikasi Saktinya. Untuk perekaman data capaian output atau realisasi kinerja Satker, user yang digunakan adalah user operator komitmen ya Bapak Ibu ya. User operator komitmen tentunya perekamannya akan kita lakukan di modul komitmen. Nah, menunya ada di mana? Untuk saat ini di server production itu menunya masih di hidden ya, karena menunggu sampai sosialisasi ini selesai dan juknisnya rilis. Kemudian menunya akan kita buka. Sedangkan untuk di Pandu Sakti itu sudah dibuka. Barangkali Bapak Ibu sekalian sudah ada yang sempat coba-coba ya untuk merekam. Nah, di sini bisa saya sampaikan untuk perekamannya ada di modul komitmen, RUH, realisasi kinerja Satker. Di bagian kiri adalah daftar menunya, atau bisa langsung kita cari di bagian pencarian menu, realisasi kinerja Satker. Nanti akan muncul ya, seperti itu. Nah, langsung saja kita masuk ke aplikasinya, di fitur realisasi kinerja Satker. Nah, di bagian form realisasi kinerja ini bisa kita lihat, di bagian atas adalah form input, kemudian di bagian bawah adalah raw data yang akan di-input dan bisa digunakan sebagai monitoring apakah datanya sudah di-input atau belum. Nah, di bagian form input bisa kita lihat di sini ada periode, ini ada pilihan periode, bulan yang akan direkam. Nah, misalnya ya, kemudian ada program, kegiatan, ini bisa kita filter. Di sini nanti akan muncul program-program yang ada pada Satker yang kita gunakan. Nah, selain program, kemudian ada kegiatan, kita bisa isi kegiatannya seperti itu. Kemudian klasifikasi rincian output atau KRO ya, ini adalah outputnya. Kemudian ada rincian output. Seperti itu. Nah, kemudian di bagian tengah ini ada informasi volume, kemudian satuan, realisasi, dan PCRO. Nah, ini akan terisi ketika filter sudah kita lakukan, kemudian kita pilih data yang sudah difilter tadi, kemudian di sini akan muncul ya, volumenya berapa, kemudian satuannya apa, realisasinya seperti apa. Kemudian di bagian kanan ini adalah form perekamannya. Jadi sebenarnya konsepnya pada dasarnya untuk perekaman capaian output di Sakti ini, bagi Bapak Ibu yang baru roll out ya, baru menggunakan Sakti di tahun 2022, konsepnya sama ya, perekamannya itu adalah delta ya, atau penambahan capaian per bulan, seperti itu. Nah, untuk data yang belum direkam, di sini ciri-cirinya kita bisa lihat ref capaian blank, tidak ada isinya ya, sini ya, 0 ya. Kemudian kita bisa klik tambah. Nah, di sini implementasi awal 2022, karena diwajibkan kita merekam dari Januari, maka akan muncul data realisasi kinerja Satker periode sebelumnya belum direkam. Seperti itu ya, jadi sudah dipasangkan di aplikasi validasinya bahwa perekaman caput 2022 ini harus diawali dari bulan Januari, seperti itu. Nah, kita coba rekam Januari, nanti kita klik tambah, maka tombol penambahan realisasi akan terbuka di sebelah kanan.
Kita masuk ke Januari. Nah, ini di sini ada tombol refresh data kalau mau merefresh, mengembalikan seluruh output yang ada pada sidecar tersebut. Refresh saja bisa. Misalnya kita langsung isi yang bagian output yang paling bawah ya. Seperti ini. Nah, maka informasi volume, satuan, kemudian realisasi, dan progres capaian bulan sebelumnya itu akan tampil ya. Seperti ini. Kita klik tambah realisasi. Nah, di bagian kanan ini akan aktif ya isiannya ya. Penambahan realisasi volume, kemudian penambahan progres capaian, bukti dokumen, seperti itu. Nah, mungkin ini untuk transaksi pertama, kita coba rekam transaksi normal. Misalnya di Januari ini belum ada penambahan realisasi volume, namun ada penambahan progres. Kita coba rekam dengan kondisi normal ya. Bagaimana yang disampaikan untuk output yang non prioritas nasional itu gap-nya itu dalam kisaran 20% atau minus 20%. Nah, ini kita coba rekam kondisi 10%, seharusnya tidak ada referensi capaian yang aktif ya. Seperti ini. Nah, di sini ada isian bukti dokumen. Ini bisa Bapak Ibu rekam sebagai bukti dokumen atas perekaman capaian output itu atau penambahan progresnya atau penambahan realisasinya, seperti itu ya. Misalnya di sini ada SPM seperti itu. Cabut Januari. Nah, kemudian kita klik simpan. Di sini sudah bisa kita lihat ya referensi capaian disable karena dia masih masuk dalam kondisi data normal. Kita simpan. Hasil perekamannya akan muncul di sini di bawah. Kemudian referensinya akan terisi ya. Seperti itu. Nah, ini untuk contoh data normal. Nah, bagaimana dengan data anomali gap ya? Bisa kita coba di output yang lain. Nah, salah satu contohnya ini, kita klik tambah realisasi. Kemudian di sini misalnya dari volume target 12 sudah ada capaian 1, penambahan progres misalnya 21%. Nah, 21% tentunya jika dikurangi dengan realisasi ya. Di sini karena memang belum ada realisasi per outputnya, kita asumsikan realisasinya 0 di sini, 21 dikurang 0, maka gap-nya adalah sebesar 21%, tentunya memerlukan informasi referensi capaian. Nah, di sini akan otomatis terbuka ya Bapak Ibu ya, bahwa referensi yang memungkinkan adalah 1, 2, 3, 4, dan 99. Kalau sudah ada misalnya kondisi keterangan atas gap tersebut sudah bisa kita pilih dari salah satu ini, bisa kita tentukan saja misalnya adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran, seperti itu ya. Nah, kemudian keterangan jika tidak perlu keterangan tambahan bisa di-skip saja, seperti itu. Kemudian klik simpan. Nah, maka di sini akan muncul konfirmasi nih. Nah, konfirmasi ini kurang lebih sama juga ya dengan yang sudah pernah diterapkan sebelumnya di aplikasi SaaS, karena sesuai dengan user requirement dari Sakti capaian output itu sendiri dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Nah, ini salah satu contohnya untuk yang gap 21%. Kita coba refresh data kembali. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian bisa melihat ya ada tombol kirim. Nah, tombol kirim ini hanya akan aktif bagi operator komitmen yang merupakan staf yang sudah di-mapping ke PPK umum. Nah, jadi kalau di Satker Bapak Ibu sekalian ada banyak PPK, kemudian kebijakan di internal Satker itu bahwa setiap staf PPK sesuai dengan RO yang dikelola wajib merekam capaian output, maka masing-masing staf PPK tersebut bisa merekam capaian output. Namun siapa yang akan mengirim data capaian output tersebut ke Homespan, yaitu adalah staf dari PPK umum, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini user saya, Taker 24 ini sudah di-mapping ke PPK umum, maka di sini tombol kirim berfungsi dan aktif bisa digunakan. Nah, kemudian ada validasi bahwa tombol kirim ini bisa dilakukan jika seluruh data RO-nya sudah direkam capaiannya. Kalau ada salah satu yang belum, nah nanti dia
akan muncul validasi ya. Gini, sebelum Anda melakukan proses kirim, pastikan data yang diinput sudah benar. Nah, di sini akan muncul validasi nih bahwa ada rincian output yang belum direkam atau tidak benar di isinya, seperti itu ya. Karena memang satu ini belum kita rekam. Oke, kita lanjutkan, coba kita rekam. Klik tambah. Kemudian di sini kita coba isi, misalnya capaian 1. Nah, misalnya di sini kita isi sebesar minus 24 ya. Karena tentunya dia akan muncul referensi capaian ya, Bapak Ibu sekalian ya, sesuai dengan kategori anomalinya. Nah, di sini juga disediakan anomali lainnya sesuai dengan ketentuan di proses bisnis ya. Jika ada data capaian yang secara referensi itu tidak tercapture, maka silakan pilih yang lainnya, kemudian dijelaskan di sini. Penjelasan atas gap. Ya. Bukti dokumen, silakan diisi strip kalau tidak ada. Kemudian bisa kita klik simpan. Nah, di sini juga ada notifikasi validasi error ya. Validasi error yang sudah ditetapkan oleh Direktorat PA sudah kita terapkan juga di aplikasi Sakti seperti itu. Di sini ada validasi isian data tidak valid, PCRO kurang dari 0%. Oke, coba kita isi misalnya 21 di sini. Di sini kita isi 0. Nah, nanti kita akan muncul validasi-validasi yang lain seperti itu. Nah, ini data-datanya sudah disimpan semua Bapak Ibu sekalian. Setiap RO sudah diisi referensi capaiannya. Seharusnya ketika klik kirim, dia tidak akan muncul lagi atas validasi data RO yang belum direkam. Kita coba klik kirim di sini. Nah, capaian kinerja pada periode 2021 berhasil dikirim ke OMSPAN. Nah, selanjutnya atas data yang dikirim ini, nantinya secara scheduler yang sudah disampaikan tadi ada jadwal-jadwalnya ya. Dari OMSPAN akan menarik data capaian outputnya dan kemudian nanti akan diinterfacekan ke aplikasi OMSPAN. Jadi seperti itu ya. Nah, ketika data sudah dikirim, apakah bisa kita kirim ulang lagi? Satker sudah melakukan kirim data periode Januari dan sedang dalam proses posting di OMSPAN. Proses kirim ulang data baru dapat dilakukan setelah data terposting. Ya, jadi harus kita pastikan dulu bahwa datanya sudah diposting ke OMSPAN, baru bisa dilakukan proses kirim ulang. Nah, bagaimana kalau ada perubahan ya Bapak Ibu ya? Kalau ada perubahan-perubahan, kita pastikan bahwa di OMSPAN itu sudah dilakukan proses pembukaan period ya, atau approval atas perubahan, baru bisa kita lakukan ubah transaksi dan kirim. Nah, kemudian tadi disampaikan juga bahwa di Sakti, misalnya ada penyesuaian di bulan Januari, tadi rekam capaiannya 21 ya, kemudian di bulan Februari baru diketahui seharusnya itu RO-nya itu sebesar, capaiannya itu sebesar 19 di bulan Februarinya. Nah, di sini bisa kita coba demokan salah satunya, misalnya tadi yang 21 ya. Nah, seharusnya di bulan Februari itu 19, berarti di bulan Februari ini bisa kita klik atau kita ubah ya, kemudian kita sesuaikan nilainya menjadi minus 2 seperti itu. Dari 21 menjadi 19. Di sini belum terdapat data realisasi kinerja pada bulan Februari, silakan tambah. Oke, kita tambahkan di sini bulan Februarinya, misalnya di sini capaiannya 1 ya, penambahan untuk Februari. Di sini bisa kita rekam minus 2, seperti itu ya. Nah, yang sebelumnya gap-nya sebesar 21 ketika di Februari minus 2, maka gap-nya menjadi 19, dan tentunya 19 masih dalam kondisi normal. Jadi di sini referensi capaiannya tidak aktif ya Bapak Ibu sekalian ya. Seperti itu. Capaian Februari. Nah, jadi kalau nantinya ada
kesalahan perekaman di bulan sebelumnya, kemudian penyesuaian dapat dilakukan di bulan setelahnya. Seperti ini contohnya tadi ya, misalnya seharusnya di bulan Februari itu 19, tapi di Januari terlanjur rekam 21, maka di Februari silahkan rekam dengan 2, seperti itu. Nah, baik, itu Bapak Ibu untuk perekaman transaksi normalnya, kemudian transaksi yang menyebabkan anomali seperti anomali dengan referensi keterangan 1 sampai dengan 8 dan 99. Nah, kemudian tadi disampaikan bahwa ada fitur baru yang diterapkan di Sakti 2022 ini, yaitu hitung otomatis untuk satu layanan. Nah, ini kita coba ganti satker ya, karena di satker ini kita tidak ada data dengan satu layanan. Bentar, saya ganti satker terlebih dahulu. Oke, saya login terlebih dahulu. Kita akan menggunakan satker yang lain yang ada RO satu layanan. Nah, nanti di satker Bapak Ibu sekalian kalau punya output dengan target satu layanan tersebut, kita bisa memanfaatkan fitur hitung otomatis ya. Nah, di sini saya sudah coba ganti ke satker yang memiliki RO dengan target satu layanan. Kita masuk ke komitmen RUH, kemudian realisasi kinerja satker. Nah, di sini akan muncul seluruh RO-nya. Di sini ada cukup banyak RO ya, Bapak Ibu ya. Ada ratusan. Nah, tentunya di sini ada output satu layanan. Di sini kita bisa langsung saja tik atau klik hitung otomatis. Nah, di sini akan muncul konfirmasi. Proses ini akan melakukan perekaman data capaian kinerja dengan kriteria target satu layanan secara otomatis. Data yang sudah diinput sebelumnya akan tertimpa. Nah, jadi hitung otomatis ini bisa Bapak Ibu sekalian lakukan berkali-kali ya. Tentunya sebelum dilakukan proses kirim, seperti itu. Jadi misalnya pertama sudah hitung, nanti by system akan melakukan kalkulasi, mencari output satu layanan, kemudian langsung mengisikan di aplikasinya. Kita pilih periodenya terlebih dahulu, Januari. Oke, kemudian kita klik hitung otomatis, ya. Nah, di sini dia akan secara proses ya, di background dia akan mencari data output satu layanan, kemudian direkam. Nah, di sini akan muncul informasi data RO sebanyak 9 data berhasil terekam secara otomatis. Nah, bisa kita cari ya, coba di sini. Contohnya, dia nanti akan terisi ref capaiannya. Ada di halaman, sebentar, ini karena outputnya cukup banyak ya saat ini ya. Nah, ini salah satu contohnya. Untuk output rincian output WA 6259 dengan satuan target layanan. Di sini penambahan realisasi volumenya sudah terisi 1, kemudian penambahan progres capaian RO-nya terisi 8,33 ya. Karena 100 dibagi 12 langsung, kemudian keterangannya di sini sudah di default by system, progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui. Nah, bagaimana ketika bulan Februari nanti Bapak Ibu merekam menggunakan fitur hitung otomatis ini, nantinya penambahan progres RO-nya juga akan terisi otomatis ya, 8,3. Nah, kemudian untuk realisasi volume RO-nya dia sudah terisi karena sudah terisi di bulan 1, maka di bulan kedua dia akan terisi 0, seperti itu. Oke, di sini bisa kita lihat ya, tadi ada 9, ini sudah terekam semua.
Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian satu lagi mungkin terakhir terkait dengan perubahan yang ada 2022, yang mana sebelumnya output strategis, sekarang secara labeling berubah menjadi prioritas nasional. Kebetulan di Satker ini sepertinya tidak ada. Nanti kalau ada di Satker Bapak Ibu sekalian, di sini akan muncul ya PN-nya di checklist. Nah, kemudian perbedaannya adalah terkait dengan kalkulasi perhitungan gap-nya. Kalau yang data output oh ini ada nih seperti ini. Nah, kalau yang sebelumnya kan yang sebelumnya disampaikan terkait dengan anomalinya itu sebesar 20% atau minus 20%, kalau untuk yang PN ini adalah sebesar 5%. Kita lihat misalnya capaian 1. Nah, di sini ya 6% saja sudah muncul referensi keterangan. Misalnya di sini minus 6. Nah, sudah muncul ya. Kita asumsikan di sini belum ada realisasi belanja, kemudian dikalkulasi PCRO dikurang realisasi sebesar minus 6, di sini sudah muncul data-data referensi capaiannya. Seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin terkait dengan capaian output secara ringkas untuk tata cara perekamannya, kemudian dengan penambahan fitur-fitur yang ada di 2022, mungkin demikian. Terkait dengan pertanyaannya akan disampaikan di pertanyaan dan jawaban disampaikan di Slido ya Mas Febrian ya? Ya. Ya, dari saya mungkin cukup sekian Mas Febrian. Ya. Terima kasih.